Sistem ruang engine, saya mau jelaskan lagi. P2 itu ada 4 langkah atau 4 cara. Yang pertama adalah mengelilingi unit, ya. Kedua adalah pada saat di dalam ruang cabin atau di dalam unit. Ketiga pada saat travel atau jalan ada temuan bermasalah abnormal ataupun instrumen yang abnormal yang bermasalah, ya. Baru yang keempat pada saat parkir atau selesai operasi. Nah, turbocharger. Nah, ini teman-teman, kalau dari semuanya ini saya yakin paham. Tapi turbocharger ini untuk para pengawas, saya ingatkan, saya berpesan ya, saya nggak ngajarin. Unit yang menggunakan, khususnya unit tambang, sarana tambang yang menggunakan turbocharger, unitnya wajib bergerak atau berjalan. Kalau Bapak diam kelamaan, ada yang namanya di situ turbin blower. Turbin itu yang membuang sisa pembakaran, harus dibuang cepat. Itu turbin. Blower itu yang mengisap dari air cleaner ataupun ke after cooler, mendinginkan ruang bakar. Suplai bahan bakar itu dicampur sama udara secara cepat. Itulah gunanya adanya turbo. Jadi kalau Bapak idle terlalu lama, monitor di unit diam terlalu lama di lapangan, yang rusak nanti di bagian turbin. Turbin itu yang buang bahan bakar, blower yang ngisap. Ini namanya blower, Pak. Ya, yang putih ini blower. Dia ngisap masuk ke ruang bakar. Dan ini pernapasannya, bladernya. Jadi kalau Bapak itu kayak gilingan padi, deng 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 deng, monitor, yo, yang ini, tapi unit running terus, nggak lama, Pak. Harganya turbo lumayan, 3/4 daripada harga engine. Nah itu ya, ini aja. Kalau yang di situ saya paham ya teman-teman ya. Bicara dengan ini juga Pak Sugi, coolant ini bisa diisi dengan air yang bisa dikonsumsi atau air yang bisa diminum, kan gitu ya. Tapi tidak mutlak itu terus yang harus dipakai. Wajib coolant itu fungsinya untuk korosi, anti korosi, karat, dan pendingin utama. Jadi jangan mentang-mentang air bisa dikonsumsi Bapak isi air aqua atau air mineral, tapi ada coolant Bapak tidak isi, itu salah. Lebih baik coolant yang memang standarnya di sarana. Jangan juga coolant yang standarnya di alat berat Bapak pasang di unit sarana. Bagus, mungkin ada sebagian bagus, tapi secara aturannya ataupun prosedur standarnya sarana juga beda. Ya, tidak semuanya sama. Mungkin itu aja dari saya penjelasannya Pak Sugi ya. Nanti kita tes di bagian praktek. Untuk di bagian situ ada yang mau ditanya nggak sebelum, atau Bapak ada yang kurang paham? Paham semua? Dari LP ini banyak saya kurang paham, Pak. Jangan semua lah, sama aja saya ngajarin namanya. Namanya Bapak mau ngetes kok, mau dites. Biasanya saya gini, Pak, kan jangka waktu untuk idle itu yang saya tanyakan, Pak, untuk supaya tidak. Jadi jarak. Nah, saya sudah tangkap. Jadi idle itu tidak mungkin atau tidak mesti harus 5 menit. Nah itu ya, Pak. Nah, dari sini ke sana saya harus idle 5 menit, nggak mungkin. Jadi ketentuannya itu lebih ke jarak. Jadi, nah, jarak ataupun waktu kita berjalan lebih dari 2 jam, di atas 2 jam ya, sudah waktunya idle 5 menit. Jadi kalau yang di bawah 2 jam itu maksimal idle-nya adalah 2 menit. Ingat, di atas 2 jam itu Bapak idle pada saat mau mematikan itu tidak boleh di blayer, digas-gas ngeng baru matikan. Itu nggak tahu ilmu dari zaman Belanda mungkin. Tapi nggak ngepek ya. Di pengisian baterai katanya untuk ngisi baterai itu nggak ada. Yang ngisi baterai itu alternator pada saat sudah jalan. Itu yang ngisi, bukan digas-gas pada saat matikan untuk stok ngisi baterai, itu nggak ada. Jadi di atas 2 jam Bapak pakai idle mau mematikan itu 5 menit. Di bawah 2 jam Bapak maksimal 2 menit, itu aja. Ketangkap sudah? Nah itu aja ya, itu aja lah. Jadi nggak mungkin Bapak start dari sini, ini udah 1 hari 1 malam nggak operasi, Bapak start dari sini ke situ cuma 200 meter langsung Bapak idle 5 menit, nggak usah ya, nggak usah. Bapak udah idle kan 2 menit aja, atau ya kira-kira maksimalnya itu 2 menit. Di bawah 2 menit silakan. Itu aja. Kalau cuma 200 meter nggak usah nungguin 5 menit. Itu aturannya juga.
Intinya pergerakan di atas 2 jam Pak ya. Ada juga versi daripada trainer ataupun daripada produk yang menyarankan begono begini, itu juga ya silakan, tapi saran saya jangan ya. Jangan sampai wah harus 5 menit, wajib 5 menit ya, dilihat jaraknya. Memang jarak 200 meter aja pakai idle 5 menit ya sayang bahan bakarnya kan gitu. Itu aja. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Sugi ya. Silakan dilanjut. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini tutorial ini. Kamu seorang trainer harus tahu P2H untuk unit sarana. Langsung. Oke, untuk melakukan P2H sarana, paling pertama kita buka pintu dulu Pak. Ya, buka Untuk pintu. menyimpan barang-barang bawaan kita. Siap. Supaya memudahkan kita untuk melakukan pengecekan. Aktivitas pengecekan. Baik. Kemudian kita buka untuk cover engine depan. Ya, di mana caranya buka unit Triton di situ ya? Ya, di sini Triton Pak. Ini Oke, untuk baik. fuelnya. Untuk fuel. Baik. Terus lanjut pelatih. Kemudian sambil kita ke depan, kita cek dulu kondisinya di samping. Ada spion. Nomor kemudian lambung. Nomor lambung kita. Ya. Pastikan bersih. Kemudian kita cek bagian bawahnya. Bagian bawah. Motornya apakah ada kebocoran, dan juga kita cek bagian profil stopnya. Oke. Kemudian kita ke bagian tayarnya Pak. Bagian Kita tayar periksa, atau roda. treadnya, Tread, kembang kemudian ban. sisi sampingnya. Apa sampingnya itu namanya? Setwall atau Setwall atau shoulder. Kemudian kita periksa nutnya Pak. Biasanya itu di unit lain ada Penutup. indikator nutnya. Oh, ada indikatornya. Iya Pak. Oke. Oke, kita secara visual juga Bisa. bisa. Kemudian kita periksa untuk Itu sudah. Baru saya bilang. Pelatih trainer pakai Periksa alat untuk- ya. Ada kunci Ya. rodanya nggak? biasanya kita pakai kunci roda Pak. Oh yaudah. Oke. Kita periksa kondisi shock absorbernya. Kalau aman, Kemana lagi? kita lanjut ke bagian depan. Untuk di bagian depan rangka bawah ini juga perlu dicek. Adakah kebocoran di bagian karter atau air? Kita periksa semuanya apakah ada kebocoran. Ya. Jika sudah dipastikan aman, Oke. kita lanjut periksa bagian bumpernya apakah Bempernya goyang atau tidak? goyang. Tidak. Kemudian kita periksa fluidanya Pak, Fluida cairannya. cairannya. Di sini ada minyak klat. Minyak klat, Klatnya kita pastikan ukurannya. Di sini ada brake. brake. Kita pastikan juga di sini ada max dan minimumnya. Ya, levelnya ya. Kemudian kita periksa steeringnya Pak, Oh, steeringnya. apakah lepas atau tidak. Baik. Kemudian sini ada air cleaner, Air di sini cleaner. ada Coolant. 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 Nah, Kalau tidak ada coolant gimana Pak trainer? kita bisa menggunakan air bersih yang bisa diminum Pak. Cuma sedikit Saran. perbedaannya Ya. karena titik didih untuk air lebih tinggi daripada coolant kita Pak. Iya, lebih bagus pakai air Air coolant. Tapi kalau memang emergency Emergency ya, bisa pakai air yang bisa dikonsumsi. Oke. Kita lanjut pengertian turbo. Ada turbo Pak. Ya. Nah, turbo ini fungsinya adalah untuk menambahkan kuantiti udara yang masuk ke dalam ruang bakar Pak, Ruang bakar. sehingga unit mendapatkan power yang lebih besar. Ya, jadi tidak mutlak. Oh, ini penambah tenaga. Dan juga supaya pembakarannya lebih sempurna lagi. Baik. Boleh nggak idle terlalu lama? Gak boleh Pak. Kalau Bisa. idle terlalu lama apa yang bermasalah? Dia salah satunya di turbonya juga Pak. Iya. Karena perlumasannya berlebihan. Kemudian Nah, saya sudah jelaskan tadi ke teman tadi penggunaan turbo itu cara merawatnya ada caranya. Cara merawat turbo bukan harus dibersihkan tidak, tapi penggunaan pengoperasiannya. Yang pertama pada saat start awal jangan pernah digas langsung terlalu digas tinggi. aja, langsung tinggi, Pak, ya. Idlekan aja setelah itu, dan pada saat pengoperasian turbo itu meminta minimal kalau unit sarana itu 600 rpm minimal, dia harus bergerak di 600 rpm. Nah, seperti unit yang di sebelah ini. Nah, seperti itu. Dan tidak boleh lebih di atas 60 menit atau 1 jam idle. Dia akan temperaturnya tinggi atau merambat panasnya.
Makanya unit yang menggunakan turbo, saran saya wajib bergerak, wajib jalan, jangan idle terlalu lama kayak gilingan padi. Kalau gilingan padi nggak mau lama-lama, mau seharian. Kalau yang menggunakan turbo unit sarana, saya sarankan maksimal adalah berapa? 30 menit sudah wajib jalan. Tidak boleh lebih dari 30 menit atau 60 menit. Bermasalah nanti di blower. Ya, turbin itu yang membuang, blower yang mengisap. Betul nggak pelatih? Betul Pak. Oh, salah-salah lagi nanti. Karena turbo kan diputar oleh turbin. Satu impeller, satu as. Benar. Nah, itu. Baik, Oke. jelaskan lagi. Kita periksa fan beltnya Pak dengan cara ditekan, nggak boleh ditarik Pak. Baik, jangan juga ditekan pakai tangan. Ada alat ini, bisa pakai stick. Nah, kamu tekan atau pakai alat. Ada kunci roda ya, mending pakai gitu. Jangan pakai jari-jari, nanti bukan kotor aja, kejepit nanti jarimu. Nah ini jelaskan lagi Pak Guru. Apa lagi? Kemudian sini ada oli steering, Oke. kemudian ada wiper, kemudian ada baterai. Oke. Kemudian Baterainya baterai apa itu? ini baterai kering Pak. Baterai kering, baik. Kita Perawatan pengecekan baterai di kepalanya. kepalanya. Pastikan dia tidak longgar. Kemudian kita periksa bagian bracketnya Pak. Bracketnya. Dan juga nut-nutnya. Oke. Di sini. Fuse. Di sini Kotak. ada boxnya Pak. Ya, box. Fuse. Fuse. Bisa dibuka biar bisa dilihat. Nah, seperti Sini ini ada ya. penjelasannya Pak. Ada untuk, penjelasannya. Fuse-fuse-nya. Nah, ini ada penjepitnya, jangan sampai hilang ini. Oke. Nih, pelepasnya nih. Karena fuse-nya kan kecil-kecil ini. Iya Pak. Itu alatnya itu. Baik. Oke, sip. Ke Kemudian ini ada main pumpnya Pak. main pump, fuel priming pump. Fuel premium pump. Fungsinya supaya unit kita nggak masuk angin. Masuk angin. Kemudian cara kerjanya dia dengan kita memberikan tekanan, memberikan pump, sehingga dia memberikan tekanan Pak pada tangki, kemudian memberikan fuel ke dalam sistem fuel kita Pak. Nah, itu pengertiannya seorang trainer. Tapi kalau P2 ya alah cukup tekan-tekan aja ya. Kalau driver nggak usah terlalu udah dilihat mana ini kekencangannya apa, termasuk stick oleh engine. Cara referensinya gimana pelatih? Ini ada stick oil engine. Kita tarik. Nah, untuk pertama kita bersihkan dulu Pak, karena memang kurang akurat Pak ya, karena ditakutkan adanya guncangan tadi Pak. Iya. Kemudian kita masukkan ulang. Keluarkan. Pastikan untuk pengecekan harus rata seperti ini Pak. Ya. Turun ataupun naik. Referensinya. Di sini ada minimum dan maksimalnya Pak. Baik. Pastikan. Masukkan kembali. Oke. Baik, kita di bagian